Pernahkah kamu merasa bahwa setelah badai besar dalam hidupmu, kamu hanya ingin semuanya kembali seperti semula? Kamu merindukan tawa yang dulu, keceriaan yang tanpa beban, dan diri yang belum pernah terluka oleh kenyataan pahit. Namun, ada satu rahasia yang jarang dibicarakan orang tentang proses penyembuhan. Sembuh itu bukan tentang memutar waktu atau memperbaiki kepingan yang rusak agar terlihat persis seperti aslinya. Jika kamu terus mencoba kembali ke dirimu yang dulu, kamu mungkin akan terus merasa gagal karena versi diri itu sudah tidak ada lagi. Mari kita buka mata kita terhadap kebenaran yang lebih indah, bahwa setiap rasa sakit yang kamu lalui sedang mempersiapkanmu untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Selamat datang di perjalanan eksplorasi diri ini. Di video kali ini, kita tidak akan membicarakan tentang cara melupakan, melainkan cara mengintegrasikan pengalaman pahit menjadi kekuatan baru. Kita akan membahas mengapa menjadi versi baru adalah satu-satunya jalan keluar yang sejati dari rasa sakit. Kamu akan belajar bahwa bekas luka yang kamu miliki bukanlah tanda kelemahan, melainkan medali keberanian yang menandakan bahwa kamu telah bertahan. Persiapkan dirimu, karena setelah video ini berakhir, caramu memandang luka dan kesembuhan tidak akan pernah sama lagi. Kita akan menelusuri langkah demi langkah bagaimana membangun kembali fondasi hidupmu dengan material yang lebih kokoh dan perspektif yang lebih luas. Mari kita mulai dengan memahami mitos tentang kembali ke normal. Kita sering mendengar orang berkata, "Semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa." Kalimat ini, meski niatnya baik, seringkali menciptakan beban ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kita mengalami trauma, kehilangan, atau kegagalan besar, struktur kimiawi dan emosional dalam otak kita berubah secara permanen. Mencoba menjadi orang yang sama seperti sebelum kejadian tersebut terjadi adalah seperti mencoba memasukkan air yang sudah menguap kembali ke dalam botolnya. Ini adalah perjuangan yang melelahkan karena kamu sedang melawan hukum alam tentang pertumbuhan. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bukti bahwa kamu adalah makhluk hidup yang terus berkembang. Bayangkan sebuah vas bunga yang indah terjatuh ke lantai dan pecah menjadi ratusan kepingan kecil. Tentu saja, kita bisa menggunakan lem yang sangat kuat untuk menyatukannya kembali sehingga bentuknya menyerupai aslinya. Namun, jika kita melihat lebih dekat, retakan-retakan itu akan selalu ada, dan vas tersebut mungkin tidak akan pernah bisa menampung air dengan cara yang sama lagi. Dalam tradisi Jepang, ada seni yang disebut kintsugi. Bukannya menyembunyikan retakan, mereka justru memperbaikinya dengan emas cair. Hasilnya, vas tersebut menjadi jauh lebih berharga dan indah justru karena pernah pecah. Inilah analogi terbaik untuk proses penyembuhanmu. Kamu tidak sedang disatukan kembali untuk menjadi biasa lagi. Kamu sedang dilapisi dengan emas pengalaman yang membuatmu menjadi karya seni yang unik. Rasa sakit memiliki cara unik untuk mengupas lapisan-lapisan kepalsuan dalam hidup kita. Saat kita sedang terluka, hal-hal yang tidak penting biasanya akan gugur dengan sendirinya. Kamu mulai menyadari siapa teman sejatimu, apa nilai-nilai hidup yang benar-benar kamu pegang, dan betapa berharganya waktu yang kamu miliki. Versi dirimu yang dulu mungkin terlalu sibuk menyenangkan orang lain atau mengejar standar sukses yang bukan milikmu. Namun, versi baru yang sedang lahir ini memiliki filter yang lebih tajam. Sembuh berarti memiliki keberanian untuk melepaskan beban-beban lama yang selama ini menghambatmu. Ini adalah proses detoksifikasi jiwa yang menyakitkan namun sangat diperlukan agar kamu bisa tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Seringkali kita merasa bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah merasa sedih atau tidak pernah jatuh lagi. Itu adalah kesalahpahaman yang besar. Kekuatan sejati dari versi barumu bukan terletak pada ketidakhadiran rasa sakit, melainkan pada kemampuanmu untuk bangkit kembali setiap kali rasa itu muncul. Kamu menjadi lebih kuat bukan karena beban hidupmu menjadi lebih ringan, tetapi karena otot emosionalmu telah terlatih melalui beban tersebut. Analoginya seperti atlet angkat beban, mereka tumbuh karena tekanan yang mereka terima secara konsisten. Jadi, jangan merasa gagal jika hari ini kamu masih merasa sedih. Sedihmu hari ini berbeda dengan sedihmu yang dulu. Hari ini, kamu menghadapinya dengan kesadaran bahwa ini hanyalah fase, bukan akhir dari segalanya. Penyembuhan menuntut kejujuran yang radikal kepada diri sendiri.
Kamu harus berani mengakui bagian mana dari dirimu yang harus mati agar bagian baru bisa lahir. Mungkin itu adalah egomu, mungkin itu adalah keinginanmu untuk mengontrol segalanya, atau mungkin itu adalah ketergantunganmu pada validasi orang lain. Versi baru yang lebih kuat ini tidak dibangun di atas penyangkalan, melainkan di atas penerimaan total. Kamu mulai bisa berkata pada dirimu sendiri, "Ya, hal buruk ini terjadi padaku." Dan ya, itu sangat menyakitkan, tapi itu tidak mendefinisikan seluruh masa depanku. Dengan menerima kehancuran tersebut, kamu justru memberikan izin kepada dirimu sendiri untuk membangun arsitektur jiwa yang lebih modern dan tahan gempa. Salah satu ciri utama dari versi barumu adalah peningkatan empati, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ketika kamu pernah berada di titik terendah, kamu tidak lagi mudah menghakimi orang lain yang sedang berjuang. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang memiliki pertempuran yang tidak terlihat. Empati ini adalah kekuatan super yang tidak dimiliki oleh dirimu yang dulu. Kamu menjadi lebih lembut dalam berbicara, lebih bijaksana dalam memberi saran, dan lebih tenang dalam menghadapi konflik. Sembuh berarti mengubah luka pribadimu menjadi sumber cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak lagi hanya menjadi penyintas. Kamu menjadi penyembuh bagi orang lain melalui keberadaanmu yang sekarang lebih otentik dan penuh kasih. Mari kita bicara tentang ketangguhan atau resiliensi. Resiliensi bukan berarti kamu tidak bisa hancur. Itu berarti kamu memiliki memori otot untuk menyusun kembali dirimu. Dalam proses menjadi versi baru, kamu mempelajari strategi coping yang lebih sehat. Jika dulu kamu mungkin lari ke kebiasaan buruk saat stres, sekarang kamu memilih untuk meditasi, berolahraga, atau berbicara dengan profesional. Perubahan perilaku ini adalah bukti nyata bahwa kamu sedang berevolusi. Kamu mulai membangun batasan atau boundaries yang lebih sehat. Kamu belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang menguras energimu tanpa rasa bersalah. Versi baru ini sangat menjaga kedamaian batinnya karena dia tahu betapa mahalnya harga untuk mendapatkan kedamaian itu kembali. Penting untuk diingat bahwa proses ini tidak linier. Ada hari-hari di mana kamu merasa seperti pahlawan yang telah menaklukkan dunia. Namun ada juga hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik nol. Jangan biarkan hari-hari buruk itu meyakinkanmu bahwa kamu tidak berprogres. Bayangkan sebuah spiral. Meski kamu merasa kembali ke tempat yang sama, sebenarnya kamu berada di level yang lebih tinggi. Setiap kali kamu menghadapi rasa sakit yang sama, namun dengan cara yang sedikit lebih tenang, itu adalah kemenangan besar. Versi baru yang lebih kuat ini memahami bahwa sembuh adalah kata kerja yang terus berjalan, bukan kata benda yang statis. Kamu terus tumbuh, setiap hari, setiap tarikan napas. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri selama proses transisi ini. Kita ingin segera jadi. Padahal, seperti kupu-kupu yang harus melewati fase kepompong yang gelap dan sesak, kita juga butuh waktu untuk metamorfosis. Di dalam kepompong, tubuh ulat sebenarnya hancur total sebelum disusun kembali menjadi kupu-kupu. Jika kita memaksa keluar terlalu dini, sayap kita tidak akan cukup kuat untuk terbang. Jadi, berikan dirimu izin untuk berantakan sejenak. Berikan dirimu kasih sayang yang sama seperti yang akan kamu berikan kepada sahabat yang sedang terluka. Versi baru yang kuat lahir dari rahim kesabaran dan kelembutan terhadap diri sendiri, bukan dari paksaan atau kebencian pada diri yang lama. Salah satu perubahan paling radikal dalam versi barumu adalah caramu memandang masa lalu. Dulu, masa lalu mungkin terasa seperti penjara atau sumber penyesalan yang tak ada habisnya. Namun, saat kamu mulai sembuh, kamu melihat masa lalu sebagai guru yang sangat keras namun efektif. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir dari jalan, melainkan sebagai tanda putar balik ke arah yang lebih baik. Kamu mulai bisa menceritakan kisah hidupmu tanpa gemetar, karena kamu sudah memiliki jarak emosional yang sehat. Narasi hidupmu berubah dari "kenapa ini terjadi padaku" menjadi "bagaimana ini membantuku tumbuh". Pergeseran perspektif ini adalah tanda paling jelas bahwa kamu sudah menjadi versi yang lebih kuat. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah melakukan sesuatu meskipun kamu merasa takut. Versi barumu ini jauh lebih berani,
Karena dia sudah tahu bagaimana rasanya hancur, dan dia tahu bahwa dia bisa bertahan melewati itu. Ini memberikanmu rasa percaya diri yang tenang. Bukan kesombongan, tapi keyakinan mendalam bahwa apapun yang terjadi nanti, aku akan baik-baik saja. Kamu menjadi lebih berani mengambil risiko yang sehat, mengejar impian yang dulu terasa mustahil, dan mengekspresikan diri secara jujur. Ketakutan akan penilaian orang lain mulai memudar, karena kamu sudah menemukan validasi dari dalam dirimu sendiri, bukan dari dunia luar yang selalu berubah-ubah. Sembuh juga berarti belajar menikmati hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu abaikan. Ketika dunia batinmu sudah mulai tenang, kamu mulai menyadari keindahan dalam secangkir kopi pagi, suara tawa anak-anak, atau sensasi angin yang menyentuh kulitmu. Dirimu yang dulu mungkin terlalu terobsesi dengan tujuan besar sampai lupa menikmati perjalanan. Versi baru ini lebih hadir atau mindful. Kamu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di masa depan yang jauh, melainkan di momen saat ini yang sedang kamu jalani. Rasa syukur menjadi bahasa sehari-harimu. Kamu mulai mengoleksi momen, bukan hanya barang. Karena kamu tahu bahwa kedamaian adalah kekayaan yang sesungguhnya. Mari kita bahas tentang hubungan sosial. Saat kamu berubah menjadi versi yang lebih kuat, dinamika hubunganmu dengan orang lain juga akan berubah. Beberapa orang mungkin akan merasa tidak nyaman dengan perubahanmu. Mereka mungkin lebih menyukai dirimu yang dulu karena lebih mudah dikontrol atau lebih cocok dengan drama mereka. Jangan biarkan hal itu menghentikanmu. Sembuh seringkali berarti harus melepaskan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan energi barumu. Kamu akan mulai menarik orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Mereka yang mendukung pertumbuhanmu, bukan yang meratapi masa lalumu. Lingkaran sosialmu mungkin mengecil, tapi kualitasnya akan jauh lebih mendalam dan bermakna. Versi baru dirimu juga belajar untuk mengelola energi, bukan hanya waktu. Kamu menyadari bahwa energimu adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga. Kamu tidak lagi membuang-buang energi untuk berdebat dengan orang yang tidak mau mengerti, atau merasa marah pada hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu belajar untuk mengalir. Seperti air yang menemukan jalan di sekitar batu-batu sungai, kamu belajar untuk tetap bergerak menuju tujuanmu, tanpa harus menghancurkan dirimu sendiri dalam prosesnya. Ketangguhan ini bersifat cair dan fleksibel, bukan kaku dan rapuh. Ini adalah kekuatan yang lahir dari kelembutan dan kebijaksanaan dalam memilah pertempuran mana yang layak dimenangkan. Pernahkah kamu mendengar tentang istilah post-traumatic growth? Ini adalah fenomena psikologis di mana seseorang mencapai tingkat fungsi psikologis yang lebih tinggi setelah mengalami krisis kehidupan. Mereka melaporkan adanya apresiasi yang lebih besar terhadap kehidupan, hubungan yang lebih intim, dan kekuatan pribadi yang meningkat. Inilah yang sedang kita bicarakan. Luka itu tidak hanya sembuh, tapi ia bermutasi menjadi hikmah. Kamu menemukan bakat baru atau minat baru yang lahir dari rasa sakitmu. Banyak penulis, seniman, dan pemimpin hebat lahir dari abu penderitaan mereka. Kamu pun punya potensi yang sama. Penderitaanmu bukanlah penghalang kesuksesanmu, melainkan bahan bakar untuk tujuan hidupmu yang baru. Satu hal yang pasti, versi baru dirimu ini lebih mandiri secara emosional. Kamu tidak lagi mencari penyelamat di luar sana, karena kamu sudah menemukan penyelamat itu di dalam cermin. Kamu belajar untuk menvalidasi emosimu sendiri, menenangkan dirimu saat cemas, dan memotivasi dirimu saat lelah. Kemandirian ini bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tapi kamu tidak lagi bergantung secara tidak sehat. Kamu masuk ke dalam hubungan dari posisi kelimpahan, bukan kekurangan. Kamu berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan dari orang lain. Keutuhan ini adalah fondasi yang paling kuat untuk segala jenis hubungan di masa depan, karena kamu sudah merasa cukup dengan dirimu sendiri. Jangan lupakan peran fisik dalam penyembuhan. Tubuhmu adalah rumah bagi jiwamu yang sedang bertransformasi. Saat kamu mulai sembuh secara mental, kamu biasanya merasa perlu merawat tubuhmu dengan lebih baik. Versi barumu menghargai tidur yang cukup, makanan yang bergizi, dan gerakan tubuh yang menyegarkan. Ada koneksi yang kuat antara kesehatan usus, detak jantung, dan kejernihan pikiran. Merawat tubuh adalah bentuk self-love yang paling mendasar. Saat kamu merasa kuat secara fisik,
kekuatan mentalmu akan mengikuti. Ini adalah siklus positif yang akan terus memperkuat versi barumu. Kamu mulai melihat tubuhmu bukan sebagai musuh yang mengkhianatimu dengan rasa sakit, tapi sebagai partner setia dalam perjalanan hidupmu. Di tengah proses ini, kamu mungkin akan menemukan tujuan hidup yang baru, atau ikigai. Rasa sakit seringkali menuntun kita pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Mungkin sekarang kamu merasa terpanggil untuk membantu orang lain yang mengalami hal yang sama, atau mungkin kamu merasa ingin mendedikasikan hidupmu untuk hal-hal yang lebih besar dari dirimu sendiri. Versi baru dirimu memiliki misi. Hidupmu bukan lagi hanya tentang bertahan hidup dari hari ke hari, tapi tentang memberikan dampak. Kecerdasan emosional yang kamu dapatkan selama masa sulit adalah alat yang sangat ampuh untuk melakukan perubahan positif. Gunakan itu. Jangan biarkan pengalamanmu menguap begitu saja tanpa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita harus belajar untuk tidak lagi merasa malu akan masa lalu kita. Seringkali, rasa malu adalah apa yang membuat kita tetap terikat pada versi diri yang lama. Kita malu pernah gagal, malu pernah dikhianati, atau malu pernah jatuh dalam lubang yang sama. Namun, versi baru yang kuat ini melihat malu sebagai hantu yang tidak memiliki kekuatan nyata. Kamu belajar untuk memiliki ceritamu secara utuh. Tidak ada bagian dari sejarahmu yang harus disembunyikan. Keaslian atau authenticity adalah mata uang baru dalam hidupmu. Saat kamu berani terbuka tentang perjuanganmu, kamu sebenarnya sedang memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanianmu adalah inspirasi bagi orang lain yang masih terjebak di kegelapan. Keheningan akan menjadi sahabat barumu. Jika dulu kamu mungkin takut akan sepi, karena sepi membawa pikiran-pikiran buruk, sekarang kamu mencari keheningan sebagai ruang untuk mendengarkan intuisi. Versi barumu memiliki suara batin yang lebih jelas dan tenang. Kamu belajar untuk membedakan antara suara kecemasan dan suara kebenaran. Dalam keheningan, kamu menemukan jawaban-jawaban yang tidak bisa kamu temukan dalam keramaian. Sembuh berarti merasa nyaman berada di ruangan yang sunyi hanya dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi butuh kebisingan eksternal untuk mengalihkan perhatianmu dari rasa sakit, karena rasa sakit itu sudah diolah menjadi kedamaian. Ketangguhan mental juga berarti kamu memiliki kendali yang lebih baik atas narasi batinmu. Kamu menjadi editor bagi pikiran-pikiranmu sendiri. Saat pikiran negatif datang dan berkata, kamu tidak akan pernah cukup baik. Versi barumu akan menjawab dengan tenang, itu hanya sebuah pikiran, bukan fakta. Kamu tidak lagi menjadi budak dari emosimu. Kamu belajar untuk mengobservasi emosi seperti awan yang lewat di langit. Mereka ada, tapi mereka bukan langitnya. Jarak antara perasaan dan reaksi inilah yang menentukan kualitas hidupmu. Semakin besar jaraknya, semakin bijaksana dirimu. Inilah kekuatan sejati yang membedakan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Sembuh adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami kedalaman perjalananmu, dan itu tidak apa-apa. Versi barumu tidak lagi membuang energi untuk menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang hanya ingin salah paham. Kamu merasa cukup dipahami oleh dirimu sendiri dan segelintir orang yang benar-benar peduli. Fokusmu beralih dari disukai banyak orang menjadi setia pada diri sendiri. Kebebasan ini sangat melegakan. Kamu tidak lagi memakai topeng untuk menyesuaikan diri. Kamu adalah kamu, dengan segala keunikan dan sejarahmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Ingatlah bahwa pertumbuhan seringkali terjadi dalam gelap, seperti benih yang berada di bawah tanah. Kamu mungkin merasa tidak ada kemajuan, tapi di bawah permukaan, akar-akarmu sedang tumbuh lebih dalam untuk menopang pohon yang lebih besar. Versi baru dirimu adalah hasil dari kerja keras yang tidak terlihat itu. Jangan membandingkan kecepatan sembuhmu dengan orang lain. Setiap jiwa memiliki kalendernya sendiri. Tetaplah percaya pada prosesnya. Kebahagiaan yang kamu rasakan nanti akan terasa lebih manis karena kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk itu. Kesabaranmu terhadap diri sendiri selama masa-masa sulit ini adalah investasi terbesar untuk masa depanmu. Sekarang, coba lihat tanganmu. Lihat cermin dan tatap matamu. Orang yang kamu lihat di sana adalah seorang pejuang. Dia telah melewati hal-hal yang mungkin dulu dia pikir akan menghancurkannya. Tapi lihatlah,
dia masih di sini. Dia lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih cantik dalam segala retakannya. Versi baru ini adalah upgrade dari versi lama. Kamu bukan lagi versi beta. Kamu adalah versi stabil yang telah diuji oleh badai. Rayakan dirimu yang sekarang. Jangan lagi meratapi hilangnya dirimu yang dulu. Dirimu yang dulu adalah fondasi, tapi dirimu yang sekarang adalah bangunan indah yang berdiri di atasnya. Kamu telah berhasil mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ke depan, tantangan baru pasti akan datang. Itulah hidup. Namun, perbedaannya adalah sekarang kamu memiliki toolkit yang lebih lengkap. Kamu tahu cara bernafas saat sesak, kamu tahu cara mencari bantuan saat butuh, dan kamu tahu bahwa setiap masalah hanyalah kesempatan untuk tumbuh lebih besar lagi. Versi baru ini tidak lagi takut pada masa depan, karena dia sudah menaklukkan masa lalunya. Kamu adalah nakoda dari kapalmu sendiri, dan sekarang kamu memiliki peta yang lebih akurat tentang lautan kehidupan. Teruslah berlayar dengan keberanian, dunia membutuhkan cahaya yang kamu bawa dari kedalaman perjuanganmu. Jangan redupkan cahayamu hanya karena orang lain belum pernah melihat cahaya sepertimu. Sebagai penutup, sadarilah bahwa sembuh adalah sebuah kehormatan. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi hantunya sendiri dan memilih untuk tumbuh. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sulit. Kamu telah memilih jalan yang jarang dilalui, dan itu telah membuat perbedaan besar dalam jiwamu. Jadilah lembut pada dirimu saat kamu melangkah maju. Jangan terburu-buru. Nikmati setiap inci dari versi barumu ini. Kamu layak mendapatkan kedamaian, kamu layak mendapatkan cinta, dan yang terpenting, kamu layak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup dengan lebih bermakna. Inilah hidupmu yang baru, dan itu sungguh luar biasa. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Ingatlah kata-kata ini. Sembuh itu bukan kembali ke diri yang dulu, tapi menjadi versi baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Simpan kalimat ini di hatimu setiap kali kamu merasa ragu. Kamu sedang dalam proses menjadi mahakarya. Teruslah tumbuh, teruslah mencintai, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah kemenangan besar bagi jiwamu di masa depan. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri, karena kamu adalah investasi terbaik yang pernah kamu miliki dalam hidup ini. Jika video ini memberikanmu ketenangan atau perspektif baru, jangan ragu untuk membagikannya kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkannya sekarang. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dalam proses penyembuhan ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang membuatmu merasa lebih kuat hari ini. Aku sangat ingin mendengarnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetaplah tangguh dan tetaplah menjadi versi baru yang luar biasa. Salam hangat untukmu semua.